Lo tau gak sih ada robot catur yang bikin heboh dunia sampai hampir 1 abad, Chat? Loh, robot apa ini yang kita omongin? Bukan robot Tesla kan? Bukan. Lo bayangin ini tuh di tahun 1700-an. Jadi belum ada komputer, belum ada AI. Tiba-tiba ada robot yang jago banget main catur, yang katanya bisa ngalahin semua orang. Bahkan bisa ngalahin Napoleon Bonaparte sama Benjamin Franklin, Chat. Jadi ceritanya gini, di tahun 1769 di Vienna, Austria, ada acara yang digelar sama ratunya waktu itu. Nah, di acara ini ada pertunjukan sulap yang dilakuin oleh pesulap Prancis terkenal lah waktu itu. Dia itu pakai magnet buat sulapnya. Tapi di tengah penonton itu ada satu orang yang gak terkesan, Jet. Namanya Wolfgang von Kompelen. Dia itu seorang penemu asal Hungaria. Dia bilang ke ratunya kan, gue bisa bikin yang lebih gokil dari ini. Nah, 6 bulan kemudian dia datang lagi, ya. Dia bawa mesin gede gitu kan, yang bentuknya kayak kotak kabinet. Di atasnya itu ada manekin berkostum Turki, lagi duduk di depan papan catur gitu lah. Mesin itu dinamai The Turk. Gokilnya mesin ini emang bisa gerak sendiri, Jet. Bisa gerakin pion catur, bisa ngomong checkmate, bahkan dia bisa ngejek lawannya juga, Chat, kalau menang. Dengar-dengar kalau kalah dia gebrak meja juga nih. Semua penonton takjub pokoknya, Chat, ya kan. Ya, tahun 1700 udah kayak sihir itu. Udah tuh mesinnya makin viral ya kan. Sampai di tahun 1783 kira Kempelen bawa Turk itu keliling Eropa. Jadi ini tur pertamanya itu yang beneran besar-besaran lah. Nah, sekarang gue mau jelasin gimana cara kerjanya waktu di show-nya itu. Tiap show itu di awal Kempelen selalu buka-bukain pintu kabinetnya. Dia buka sisi kiri ya kan, ngelihat cuma mekanik-mekanik yang kompleks gitu lah. Gear-gear gitu. Terus dia buka belakangnya, taruh lilin biar penonton bisa ngintip gitu, tembus ke belakang. Abis itu buka yang tengah kosong ya kan. Pokoknya dibuat seolah-olah ya nggak ada orang yang bersembunyi di situ. Setelah itu dia mulai gamenya dan The Turk itu selalu menang, ya. Dia bener-bener bawa rahasia ini sampai meninggal tahun 1804 di usia 70 tahun. Nah, setelah dia meninggal, The Turk ini dijual ke Johann Maelzel, seorang penemu asal Jerman. Harganya sekitar $30.000 waktu itu. Dia berhasil bongkar rahasianya ya setelah beli ya kan, dan bawa keliling Amerika abis itu. Malah lebih sukses lagi. Sayangnya di tahun 1830-an, pas lagi tur itu Maelzel meninggal. Abis itu The Turk ini jatuh ke tangan dokternya si Edgar Allan Poe tadi. Tapi masalahnya nggak ada showman yang bener-bener kayak Maelzel sama Kempelen tadi yang menarik gitu. Jadi selesai tuh si The Turk nggak laku lagi. Yeah. Akhirnya terakhir disumbangin ke museum di Philadelphia, dan disitulah akhir dari legenda si The Turk. Karena abis itu berapa lama kemudian kebakar sih museumnya, dan dia blast habis total. Tapi setahun kemudian anak dari pemilik terakhir itu nulis dan ngebongkar semua rahasianya, sih. Ternyata The Turk itu nggak otomatis sama sekali. Jadi ada Grandmaster catur di dalamnya. Jadi di dalam mesin itu ada semacam ruang rahasia gitu. Cukup lah buat satu orang duduk. Operatornya itu ganti-ganti posisi setiap kali si Kempelen itu buka kabinetnya. Ya biar kelihatan kosong kan dari luar kan. Di dalamnya itu ada papan catur kecil dan ada tuas mekaniknya yang dikontrol kayak pakai sistem pantograf gitulah. Jadi tangan mekaniknya itu bisa ngikutin tangan dari si operatornya itu. Terus gimana caranya dia tahu lawannya main apa? Nah, di papan catur utamanya itu, di tiap kotak itu ada magnet kecil gitu, Chat. Jadi kalau lawannya itu mindahin pion, ya magnet di bawahnya itu kelihatan goyang, jadi kelihatan. Makanya ini disebut sebagai salah satu penipuan teknologi paling brilian di dunia, Chat. Dan selama hampir 90 tahun, operatornya itu kan gonta-ganti ya kan. Dan mereka ini selalu jaga rahasianya.